Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku dan di video kali ini aku bakal jelasin tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Stay tune. Latar belakang munculnya filsafat. Dalam menghadapi semua kenyataan hidup, manusia selalu kagum dengan apa yang dilihatnya. Manusia ragu-ragu apakah ia tidak ditipu oleh panca inderanya dan mulai menyadari keterbatasannya. Oleh karena itu, banyak yang berpaling kepada agama. Tapi ternyata sikap iman penuh takwa itu tidak menahan manusia menggunakan akal budi dan pikirannya untuk mencari tahu yang ada pada kenyataan. Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang ini kita pelajari seperti ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya, umat manusia lebih dulu bertanya-tanya tentang hakikat apa yang sedang mereka lihat. Lalu jawaban itulah yang nanti kita sebut sebagai jawaban filsafati. Nah, misalkan ilmu diibaratkan sebuah pohon yang memiliki cabang pemikiran, ranting adalah pemahaman, dan buah sebagai solusinya. Maka, filsafat adalah tanah dasar tempat pohon itu tumbuh. Meskipun ada banyak gambaran yang kita dapatkan tentang filsafat, sebenarnya masih sulit untuk mendefinisikan secara konkret apa itu filsafat dan apa kriteria suatu pemikiran. Filsafat banyak sekali muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Mengapa tidak di daerah lain? Itu karena di Yunani tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang-orang lebih bebas. Awal abad ke-9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Tapi di puncak kejayaannya mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rashid dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateis. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Pada abad ke-17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan itu berasal dari manusia itu sendiri. Para filsuf modern yang tercatat dalam sejarah yaitu Descartes, Karl Marx, Nietzsche, J.J. Rousseau, dan lain sebagainya. Dari sini maka timbullah sebuah rasa keingintahuan yang sangat besar bagaimana filsafat sebelum abad 20 dan bagaimana perkembangan filsafat dari masa ke masa. 1. Perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Pujawijana, periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4. Filsafat Yunani mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat. Filsuf lain yang sezaman dengan Thales yaitu Anaximenes dan Pythagoras. Aliran filsafatnya yaitu materialisme. Adapun filsuf lain yang mengembangkan aliran idealisme yaitu Plato dan dilanjutkan oleh Aristoteles. Filsafat Yunani lebih maju dan berkembang pada masa Aristoteles. Bahkan, Aristoteles juga seorang ilmuwan. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu pemikiran filsafat dari Plato dan Aristoteles ini kemudian dikembangkan ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam. Filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam 3 konsep. Filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Filsafat Eropa, atau bisa disebut sebagai filsafat modern. Pemikiran aliran empirisme ini didukung oleh Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Adapun filsafat kritisme yang mempersoalkan bahwa rasionalisme dan empirisme amat jelas pertentangan antara budi dan pengalaman. 2. Perkembangan filsafat pendidikan. Tinjauan pemikiran dari permulaan filsafat pendidikan. Bagaimana sih metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20? Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad ke-19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat kita kenali, yaitu mazhab-mazhab filsafat pendidikan sebelum abad ke-20 ada 3 macam, yaitu
Oke, sampai di sini saja video kali ini dan sampai jumpa di lain video. Bye.